Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari partai hidup mati di English Premier League antara Manchester City versus Arsenal yang akan dimainkan dini hari nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa kedua tim ini sedang berada dalam performa terbaik mereka. Jika Manchester City dalam 9 pertandingan terakhir mereka di English Premier League tidak terkalahkan, bahkan mampu meraih 8 kali kemenangan dari 9 pertandingan terakhir tersebut, maka Arsenal dalam 10 pertandingan terakhir mereka di English Premier League tidak terkalahkan dan mampu meraih 7 kali kemenangan dari 10 pertandingan terakhir tersebut. Tapi sayangnya dalam 3 pertandingan terakhir, Arsenal tidak mampu meraih kemenangan dan hanya bermain imbang lawan Liverpool, West Ham, dan terakhir lawan Southampton. Bahkan di pertandingan lawan Southampton, hampir saja Arsenal kalah teman-teman, karena mereka sempat tertinggal dengan skor 1-3. Dan seperti yang kita pahami, bahwa untuk sementara ini selisih poin antara Arsenal dengan Manchester City hanya 5 poin teman-teman. Artinya pertandingan dini hari nanti bagaikan final bagi kedua tim ini. Karena tim yang mampu meraih kemenangan di pertandingan dini hari nanti punya peluang yang besar untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Jadi seandainya Arsenal kalah teman-teman di pertandingan dini hari nanti, maka feeling saya akan sulit bagi mereka untuk menjadi juara. Jika mereka berhasil mendapatkan hasil imbang, mereka masih punya peluang. Seandainya mereka menang, tentu peluang mereka lebih besar daripada Manchester City, meskipun Manchester City masih punya tabungan 2 pertandingan. Karena jika para pemain Arsenal mampu meraih kemenangan di kandang Manchester City, itu yang akan memberikan mereka keyakinan dan tentunya confidence bahwa sebetulnya mereka bisa menjadi juara. Dan bagi Manchester City, mau tidak mau mereka perlu mengalahkan Arsenal. Yang pertama, supaya menipiskan selisih poin mereka dengan Arsenal, dan yang kedua, untuk menjatuhkan mental dari para pemain Arsenal. So this is a very important game for both teams. Jadi ini adalah pertandingan di mana para pemain dari kedua tim ini tidak boleh melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai para pemain Arsenal melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan di 3 pertandingan terakhir mereka. Sehingga para pemain tim lawan bisa mencetak cukup banyak gol ke gawang mereka. Padahal kita tahu, di awal musim sampai pertengahan musim, Arsenal punya rekor defense yang bagus. Tapi sekarang dalam 3 pertandingan terakhir, mereka kemasukan banyak gol. Total gol yang mereka kemasukan dalam 3 pertandingan terakhir mereka adalah 7 gol teman-teman. Dan betul faktanya mereka juga bisa mencetak 7 gol. Tapi akan lebih baik cetak 3 gol saja dalam 3 pertandingan terakhir, tetapi tidak kemasukan gol. Sehingga bisa mendapatkan poin sempurna alias 3 poin dari 3 pertandingan terakhir tersebut. Namun karena para pemain Arsenal tampak panik di lini pertahanan mereka, maka itulah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Terus bagaimana dengan Manchester City? Kalau untuk sementara ini, Manchester City sulit untuk dihentikan. Karena bukan saja mereka mampu mencetak gol, mereka juga mampu bertahan dengan benar dan baik. Maka itu banyak clean sheet yang dicatat Manchester City dalam beberapa pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Jadi tim ini sekarang jelang akhir musim telah mendapatkan momentum. Dan ketika Manchester City itu telah mendapatkan momentum, mereka adalah tim yang sulit sekali untuk dikalahkan teman-teman. Saya mengatakan sulit, bukan berarti tidak mungkin. Ada juga 2 tim yang pernah menyulitkan Manchester City di kandang mereka sendiri, betul kan? Yang pertama adalah Brentford yang berhasil mengalahkan mereka dengan skor 1-2 di Etihad Stadium. Dan yang kedua adalah Everton yang berhasil menahan mereka di Etihad Stadium. Caranya mereka menahan Manchester City seperti apa? Yang pertama, disiplin bertahan. Jangan melakukan kesalahan sama sekali yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain City. Yang kedua, jangan cuma bertahan, main counter attack juga. Karena City biasanya di kandang mereka sendiri akan bermain dengan high pressing, garis pertahanan yang tinggi. Ketika mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, kadang-kadang para pemain mereka yang menempati posisi gelandang bertahan ini terlambat turun ke posisi masing-masing. Dan biasanya para pemain yang bermain di lini pertahanan ikut terlibat dalam proses serangan. Maka itu ketika mereka terlambat turun, disitulah tim lawan perlu memanfaatkan jendela tersebut.
ketika para pemain City itu terlambat untuk recover. Nah, pada saat itu baru perlu membangun sebuah counter attack yang cepat. Dan sebetulnya para pemain Arsenal bisa melakukan itu. Karena dalam beberapa kesempatan mereka juga bisa mencetak gol melalui proses counter attack. Saya masih ingat ketika lawan Aston Villa kan, main di kandang Aston Villa tuh mereka banyak banget tuh mengandalkan counter attack sampai mereka bisa comeback dan memenangkan pertandingan. But the problem is para pemain Arsenal lebih suka bermain terbuka. Oke, good. Bolehlah bermain terbuka seperti biasanya. Main dengan tempo kencang atau tempo tinggi. Tapi jangan lupa bertahannya tuh harus benar, jangan panikan. Apalagi kan Arsenal kan sekarang kita lihat tanpa Saliba yang absen dalam beberapa pertandingan. Lini pertahanan ini kan bocor terus nih. Artinya banyak kemasukan gol mereka. Dalam 5 pertandingan terakhir saja mereka selalu kemasukan gol. Jadi sekarang sudah tampaklah bahwa absennya Saliba ini mempengaruhi koordinasi di ruang pertahanan dari Arsenal. Contoh satu lagi ketika ada pemain di lini tengah yang absen seperti Granit Xhaka, ini kan pemain inti lawan Southampton. Ketika dia absen, lihat saja tuh Vieira. Seperti amatiran kan mainnya, lemas gitu. Akhirnya Southampton bisa menguasai lini tengah. Partey tidak mendapatkan backup. Jadi memang masalah Arsenal musim ini adalah dari segi materi pemain yang tidak merata. Jadi ketika ada pemain inti mereka itu absen, ya tampaklah permainan mereka tidak konsisten seperti biasanya. Dan itu yang sekarang coba untuk dibenahi oleh Mikel Arteta, walaupun dia cobalah untuk memainkan pemain lain, tetapi pemain-pemain tersebut ya tidak begitu baik dibandingkan pemain-pemain inti. Maka itu saya pikir nanti musim depan ya Arsenal harus bisa membeli lebih banyak pemain lagi untuk mempersolid ya skuad mereka, dan tentu punya materi pemain yang dalam atau skuad yang dalam seperti kita tahu Manchester City kan. Dan Manchester City, kekuatan mereka musim ini bukan saja Erling Haaland, jangan salah kalian. Saya memang mengatakan bahwa bedanya Manchester City musim ini adalah karena adanya Erling Haaland. Betul. Dia ujung tombak dari Manchester City. Dia telah mencetak puluhan gol di Premier League saja, kalau nggak salah sudah 32 gol. Bisa juga dia mencetak sampai 50 gol nanti akhir musim. Bisa saja, kenapa nggak bisa? Dia kan sudah mencetak banyak hat-trick juga. Tapi bukan cuma soal Erling Haaland, tapi lini tengah mereka ini yang kreatif. Ada De Bruyne, ada Gundogan, ada Grealish, manusia 100 juta pound yang sekarang di musim keduanya lebih baik permainannya. Ada Riyad Mahrez, ada Foden yang sekarang sudah kembali. Jadi ada banyak pemain-pemain kreatif di lini tengah yang bisa melayani Erling Haaland. Jadi lini tengah Manchester City ini yang perlu dikunci oleh para pemain Arsenal. Nah, mampu gak? Belum tentu. Jika Partey dan juga Xhaka ini gak disiplin, jadi Partey dan Xhaka ini harus bisa lebih lama stay di lini tengah. Jangan terlalu sering ikut terlibat dalam proses membangun serangan, karena City juga counter attack-nya mematikan. Jadi ini pertandingan yang sangat amat sulit bagi Arsenal. Walaupun seperti yang tadi saya katakan bahwa sulit itu bukan berarti mustahil, bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Bisa. Strateginya harus pas. Seperti apa strateginya? Yang kira-kira pas. Kalau menurut hemat saya, jangan main dengan tempo tinggi. Lawan City bermain di Etihad Stadium, jangan. Turunkan tempo permainan tersebut. Pancing mereka untuk mengikuti irama permainan yang lamban. Kemudian ketika mereka lengah sedikit, main counter attack yang cepat. Itu menurut saya akan merupakan senjata yang efektif. Apalagi sekarang Arsenal punya Gabriel Jesus, mantan pemain dari Manchester City. Punya Zinchenko, mantan pemain dari City. Ayo dong, manfaatkan mantan pemain ini. Mereka juga paham kurang lebih kelemahan dari City. Kalau menurut saya itu dia, counter attack. Pasti para pemain City akan kesulitan. Apalagi jika nanti Rodri dan juga Stones lebih banyak maju kan. Nah disitulah momen bagi para pemain Arsenal. Dan di depan Martinelli dan Saka, ya kalau bisa jangan terlalu individu. Cepat bagi bola. Dan dari Manchester City, ya seperti yang tadi saya katakan, lini tengahnya terlalu kreatif dan terlalu kuat. Cuma ya kadang-kadang dua pemain sayap mereka nih ya, teman-teman ya, jarang track back loh, siapa saja itu yang bermain. Apakah itu Riyad Mahrez, Bernardo Silva, atau Phil Foden, atau juga Grealish, mereka jarang turun ke belakang. Artinya para pemain Arsenal gak salah juga kalau coba untuk menyerang dari kedua sektor sayap. Justru menurut saya kalau mau membuka pertahanan dari City akan lebih baik menyerang dari kedua sektor sayap. Karena City kan sebetulnya kan nggak bermain dengan fullback, betul kan? Formasi dari Pep kan biasanya 3-2-4-1, artinya mengandalkan dua pemain sayap yang ofensif. Nah, ketika dua pemain sayap yang ofensif itu terlambat juga recover position, disitulah ada momen bagi para pemain Arsenal. Kalau menurut saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50.
Memang Manchester City diunggulkan, apalagi performa mereka bukan saja lagi bagus, tetapi form mereka di kandang ini lagi bagus. Memang mereka pernah kalah dan draw, tetapi mereka lebih banyak meraih kemenangan. Namun, saya tetap memberikan persentase 50-50 karena feeling saya, para pemain City tentu juga punya beban yang sama seperti para pemain Arsenal untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Sama, bebannya sama ini teman-teman. Jadi, artinya ketika bebannya sama, yang bisa meraih kemenangan itu adalah yang mentalnya kuat. Nah, para pemain Arsenal mentalnya harus kuat, jangan goyang. Apalagi kalau sudah kemasukan gol. Kalau sudah kemasukan gol harus bangkit kembali cepat. Dan kalau dari segi materi pemain, memang City jauh lebih unggul, tetapi para pemain Arsenal juga ada banyak yang muda, banyak yang energetik. Mereka harus bisa memanfaatkan energi mereka di pertandingan penting ini. From me, teman-teman, persentasenya adalah 50-50. Bagi City, jika mereka ingin menang, mereka harus bisa mencetak gol cepat di pertandingan ini agar para pemain Arsenal panik. Dan bagi Arsenal, jika mereka ingin menang, mereka harus bermain dengan sabar, memanfaatkan counter attack, dan kalau bisa jangan kemasukan gol lebih dulu. Upayakan untuk mencetak gol lebih dulu, kemudian bertahan secara benar dan baik. Kita tunggu saja teman-teman hasil dari pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim ini. Saya yakin teman-teman juga punya prediksi kalian masing-masing. Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.